Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virga Feliana SPD. Saya seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Tinombo Selatan. Kali ini, saya akan berpartisipasi dalam kegiatan apresiasi GTK transformatif kategori guru SMP tahun 2025. Adapun judul praktik baik yang saya lakukan yakni belajar IPA seru dengan metode Terasi Games, teknologi, inquiry, kolaborasi, dan gamifikasi untuk menguatkan pembelajaran mendalam. Situasi ini sering kita lihat atau kita alami di sekolah kita masing-masing. Banyaknya siswa yang sangat suka menggunakan HP mereka untuk memanfaatkan dalam hal game online. Sebagai seorang guru, saya kerap merasakan kegelisahan mendalam melihat banyak murid yang tidak lagi menaruh minat terhadap pembelajaran. Mereka tampak enggan mengerjakan tugas dan kurang antusias saat kegiatan belajar di kelas. Di era digital ini, murid-murid kita yang sebagian besar merupakan Gen Z tumbuh dan berkembang dengan teknologi yang merajalela. Mereka menghabiskan waktu yang signifikan dengan permainan online atau game digital, sesuatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Namun banyak dari kita, para guru memilih untuk mengambil langkah respektif dan melarang penggunaan game sebagai bagian dari proses pembelajaran. Padahal, pendekatan ini sebenarnya bisa dijadikan sarana efektif untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebagai seorang guru, saya menyadari masih banyaknya siswa yang mengkonsumsi makanan ringan setiap harinya. Jika dikaitkan dengan masalah tersebut terhadap pola hidup sehat sangat relevan dan krusial. Masalah ini timbul karena tingginya minat siswa terhadap makanan ringan. Siswa memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memilih makanan ringan, yaitu jajanan atau cemilan, dibandingkan makanan utama yang lebih sehat. Makanan ini tidak memenuhi kebutuhan gizi seimbang yang diperlukan untuk tumbuh kembang peserta didik. Ibu dan Bapak guru, berdasarkan situasi tersebut sehingga saya merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan dengan judul belajar IPA seru dengan terasi game, teknologi, inquiry, kolaborasi, dan gamifikasi untuk menguatkan pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dalam mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Ibu dan Bapak guru, adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama, kurangnya kesadaran siswa dalam memilih makanan sehat. Kemudian, masih ada beberapa siswa yang tidak mau diajak berkolaborasi. Kemudian, bagaimana cara membuat game yang baik sesuai dengan situasi dan tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana cara saya menyiapkan dan merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian, bagaimana cara saya mengefektifkan keterlibatan murid dalam setiap proses pembelajaran. Lalu, tantangan berikutnya, bagaimana cara saya memanfaatkan aplikasi gamifikasi sebagai sumber belajar di era teknologi seperti sekarang ini. Yang terakhir, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana cara saya mengatasi internet yang yang kalian makan tadi pagi. Sudah makan tadi? Sudah. Jadi makan apa? Lego. Makan apa? Makan mie. Oke, duduk. Makan mie itu sehat atau tidak? Iya. Tidak. Yang lain, apa lagi tadi? Ya, Silma. Makan nasi dan sayuran. Oh, makan nasi dan sayuran sehat atau tidak? Sehat. Antara makan pagi
Kegiatan praktikum ini sebagai bentuk pembelajaran dengan model inquiry based learning, yakni menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah melalui proses penyelidikan sistematis. Metode inquiry based learning ini karena model ini mengubah cara belajar siswa dari sekedar penerima informasi menjadi penyelidik aktif yang didorong oleh rasa ingin tahu sehingga memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata. Setiap kelompok itu menolak untuk presentasi siapa yang Aktivitas ini memperlihatkan semua siswa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah mereka lakukan berdasarkan hasil penyelidikan uji makanan pada beberapa jenis makanan. Aktivitas selanjutnya, siswa mencari informasi nilai gizi yang terdapat pada beberapa makanan ringan yang sering mereka konsumsi. Lalu, mereka mengidentifikasi apakah makanan ringan tersebut bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuh mereka. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran IPA bukan lagi suatu pilihan, melainkan kebutuhan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia masa depan. Memanfaatkan teknologi untuk merancang asesmen dengan metode gamifikasi adalah langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pengukuran hasil belajar IPA yang relevan dengan perkembangan zaman. Kali ini saya menggunakan Wordle dan AI Canva untuk game edukasi yang telah saya buat. Dalam melakukan asesmen, saya tidak hanya menggunakan aplikasi digital untuk kegiatan pembelajaran dengan metode gamifikasi. Saya juga menggunakan metode Team Games Tournament untuk melihat kolaborasi antar tim dalam menjawab beberapa soal yang tersedia sesuai dengan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmawanti. Saya akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran IPA, yakni kami merasa senang dan bersemangat ketika kegiatan pembelajaran yang dilakukan, karena kami bisa praktikum, berkolaborasi bersama teman dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan pembelajaran ini sangat seru karena adanya game edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Virga Peliana SPD. Saya akan memberikan refleksi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Virga, di mana pembelajaran yang dilakukan telah mencerminkan transformasi pendidikan sesuai dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Hal ini terlihat dari aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dengan cara gamifikasi, dan juga siswa menyelesaikan permasalahan dengan strategi inquiry tersebut. Ibu dan Bapak Guru, perpaduan antara strategi pembelajaran dengan teknologi, inquiry, dan kolaborasi dan gamifikasi dalam suatu kegiatan pembelajaran yang mana memberikan hasil yang efektif karena memberikan dampak positif kepada peserta didik, yang mana siswa bisa menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah. Siswa tidak hanya diajarkan mengenai suatu konsep, tetapi mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memanfaatkan aplikasi digital sebagai media pembelajaran. Penerapan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran mendalam harus dirancang untuk memastikan siswa tidak hanya menguasai suatu konsep, tetapi mampu menggunakan penalaran kritis dan berkolaborasi untuk merancang solusi, yakni kreativitas, guna memecahkan masalah terkait pola hidup sehat yang ada di lingkungan sekolah, yakni selaku kewargaan.